Assalamualaikum teman-teman, aku Naila dan selamat datang di Ngobrol Bersama Bapak. Seperti biasa, aku sudah menghadirkan Bapak. Selamat datang Bapak, selamat datang kembali. Oke, selamat datang kakak. Iya, dan hari ini aku sama Bapak mau ngobrolin tentang belajar dan menjadi seorang pembelajar. Oke. Gitu. Nah, aku mau nanya gitu, nanya ke Bapak ya. Menurut Bapak belajar itu apa sih dan kenapa sih seseorang itu harus belajar? Oke, ya. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya sebenarnya Berat. ya kita bikin sederhana aja ya. Oke. Jadi kenapa orang itu belajar, kenapa kita belajar, kenapa manusia belajar itu sebenarnya sederhana aja. Yaitu karena tidak otomatis kita itu bisa. Tidak otomatis kita itu mengerti, tidak otomatis kita mengetahui, tidak otomatis kita paham, tidak otomatis kita punya kecakapan atau skill atau apapun yang lain gitu. Jadi kita belajar karena kita tidak otomatis memiliki pengetahuan, ilmu atau kemampuan atau kecakapan. Nah, mungkin ya kita tuh sebagai manusia punya insting gitu ya, dan insting itu juga sebagiannya yang mendorong kita punya naluri untuk belajar gitu ya. Selain naluri itu juga mungkin dalam beberapa hal bisa membuat orang itu harus melakukan sesuatu misalnya. Tapi dalam banyak hal itu menurut Bapak loh ya, itu karena kita memang tidak otomatis punya kemampuan, tidak otomatis memahami sesuatu, tidak otomatis tahu segala sesuatu atau tahu apa yang kita butuhkan, dan bahkan untuk menyesuaikan diri kita ke dalam satu cara hidup tertentu misalnya atau pola hidup tertentu itu juga tidak otomatis. Orang butuh belajar. Gampang misalnya kamu ketemu satu community atau satu lingkungan orang-orang tertentu yang di situ ada gaya hidupnya tertentu, kamu kan mungkin tidak otomatis tahu. Ada proses di mana kamu harus mencari tahu, belajar dan lain sebagainya. Jadi kembali ke pertanyaan kamu tentang kenapa kita itu belajar, karena tidak otomatis tadi dulu kita itu tahu, tidak otomatis kita paham, tidak otomatis kita mengerti. Jadi salah satu sebabnya seperti itu menurut pemahaman atau menurut yang Bapak pikirkan tentang kenapa kita sebagai manusia itu harus belajar gitu ya. Dalam banyak hal gitu, karena kita tidak otomatis tadi itu. Nah, kita mungkin tidak sempat menyadari itu. Karena apa? Karena begitu kita lahir, kita sudah berada di dalam satu lingkungan yang proses belajar itu sudah turun-temurun, sudah terwariskan, dan apalagi misalnya bentuknya itu adalah bahwa kita tuh harus sekolah misalnya gitu. Ya tahu-tahu kita masuk ke sekolah. Meskipun kita tahu masuk ke sekolah itu juga butuh penyesuaian toh. Kamu waktu TK tuh masuk sekolah kan nggak langsung enjoy, nggak langsung kamu pakai rewel dulu, nggak mau berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tidak otomatis tadi itu loh, tidak ada proses belajar. Tapi kemudian setelah kita masuk ke pendidikan itu, sekolah misalnya, itu ya udah kita jalanin gitu tanpa sadar tadi itu loh, sebab-sebabnya tuh kenapa, karena kita sudah langsung masuk ke dalam sistem pembelajaran yang ada. Nah, tentu saja belajar yang tadi kamu tanyakan itu sifatnya umum, tidak terbatas kepada sekolah. Tapi umumnya kita proses belajar itu kita tempuh, kita lakukan melalui pendidikan yang sudah ada, yang sudah terbangun secara terlembaga, formal dan tersistematisasi, terstruktur kurikulumnya dan lain sebagainya. Tentu saja ketika kita sudah masuk ke situ, kadang-kadang kita terbatasi pengertiannya mengenai belajar, mengenai menuntut ilmu, ya itu wajar. Nah, ketika kamu bertanya seperti itu,
Bapak senang karena itu membuat kita flashback kembali, mencari yang lebih mendasar dari proses belajar itu, supaya nanti kita bisa melihat diri kita itu kayak keluar gitu, melihat oh sekarang saya tuh posisinya kayak gini, kita tuh dulu gini prosesnya, dan seterusnya. Dengan harapan kalau kita bisa merefleksikan itu, kita nanti bisa punya visi yang lebih jauh, punya kesadaran yang lebih jauh mengenai belajar, mengenai menimba ilmu, mengenai sekolah dan seterusnya. Oke. Nah, Bapak kan dari kecil sampai hari ini kan nggak berhenti belajar ya. Aku juga melihat sendiri, maksudnya Bapak nggak pernah selalu berusaha gimana caranya menambah ilmu, menyesuaikan diri. Nah, menurut Bapak tuh bagaimana sih kita tuh harus jadi pembelajar sepanjang waktu gitu? Ya. Jadi kalau kita amati, kalau kita renungkan, kita lihat gitu ya, mengapa kita itu belajar? Salah satu jawabannya sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu karena kita tidak bisa atau tidak otomatis bisa mengerti dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin juga bisa dilihat dari sudut yang lain. Kenapa kita itu belajar? Karena kita punya di dalam kehidupan ini, misalnya punya kebutuhan, punya tantangan, punya problem yang harus dipecahkan, atau punya hal-hal yang lain yang merangsang kita untuk belajar. Taruhlah 3 hal tadi itu. Kita punya kebutuhan. Nah, kebutuhan kita sebagai manusia macam-macam ya. Kebutuhan untuk survive ya, makan, minum dan lain sebagainya. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan batin, kebutuhan intelektual, kebutuhan kultural dan lain sebagainya. Yang sebagian itu untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan itu, kita juga tidak otomatis, kita butuh belajar, kita butuh memiliki kemampuan untuk menjawab itu. Sebagian sudah dipenuhi oleh lingkungan, tapi mungkin kita sendiri juga perlu belajar. Sederhananya misalnya kita butuh makan, kita butuh makan. Caranya bagaimana kita supaya bisa makan? Kalau sekarang kan kita udah enak, udah tahu ada nasi, ada lauk pauk. Tapi bagaimana dulu awal mula orang ketemu nasi untuk dimakan misalnya? Ada ide punya lauk, ada sayur. Ini kan kalau bayangan Bapak ya nggak otomatis. Itu ada proses panjang yang mengakumulasikan kepada apa yang disebut makan, menu dan lain sebagainya yang menjawab kebutuhan kita. Jadi apa yang sekarang kita nikmati itu adalah hasil dari proses panjang belajar generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Apalagi misalnya kebutuhan selain makan, kebutuhan kita untuk punya tempat tinggal misalnya, punya rumah. Bagaimana dulu rumah itu bisa dibangun? Panjang itu ada proses-proses belajar dan sebagainya. Nah, sekarang kita itu berada pada fase atau tahap sejarah atau peradaban di mana sudah banyak yang kita miliki, entah itu rumah, entah itu makan, entah itu fashion dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu lahir dari proses panjang itu. Kita sudah sebagai user, sudah tinggal pakai. Mungkin pada saat yang sama kita juga sedang membangun sesuatu yang nanti untuk generasi berikutnya itu adalah akumulasi dari generasi kita, entah apa namanya itu, gitu. Macam-macam. Jadi karena ada kebutuhan, kemudian yang kedua ada tantangan, gitu ya. Mungkin ini 11-12 dengan kebutuhannya. Tantangan ini ya yang real, kita belum punya jawaban, atau jawaban itu masih harus terus disempurnakan, dikembangkan untuk sampai kepada satu hasil yang memadai misalnya. Tantangan itu apa misalnya? Seperti di masa pandemi seperti ini, proses belajar kita sempat ada tantangan nih, ada pandemi. Bagaimana kita harus menyesuaikan diri sekaligus tetap bisa menjawab kebutuhan kita untuk belajar, untuk berinteraksi dan lain sebagainya. Lalu muncullah teknologi misalnya yang
membuat kita tetap bisa berinteraksi walaupun tidak berada dalam ruang yang sama, apakah itu Zoom, apakah itu Google Meet dan lain sebagainya. Ada tantangan yang dijawab oleh proses belajar gitu. Apa misalnya kita punya tantangan yang paling simpel, misalnya kamu tidak punya uang tapi kamu punya tujuan, saya ingin beli buku misalnya, terus kamu berusaha mencari uang belajar, gimana ya, apa yang bisa gimana caranya saya punya uang misalnya, oh saya harus jualan apa, kamu mikir, belajar toh, mikir. Nah itu tantangan juga membuat kita itu belajar. Kemudian problem juga begitu, unda-undi gitu, problem yang tersodorkan kita. Jadi itu semua sebenarnya tinggal bagaimana kita merumuskannya. Kita menganggap merumuskan karena kita punya kebutuhan, atau rumusan kita itu adalah kita punya challenge, tantangan. Kemudian rumusan berikutnya mungkin kita punya problem yang harus dijawab. Gitu. Termasuk juga ketika kita menyadari semua itu, mungkin akhirnya kita secara akumulatif mengatakan, oh memang sebenarnya manusia itu karena dalam hidupnya, sepanjang hidupnya itu tidak pernah lepas dari kebutuhan, tantangan, kemudian masalah, atau mungkin juga cita-cita, visi, tujuan yang hendak diraih. Itu kita akhirnya menyadari bahwa ya memang setiap saat kita harus belajar. Dari sanalah sebenarnya long life learning itu menurut Bapak kita pahami. Karena apa? Karena long life learning itu adalah kalimat setelah seseorang itu berpikir panjang, merenungkan tentang dirinya dalam kaitan dengan belajar, yang menemukan kenyataan bahwa oh ya memang kita itu sepanjang hidup tuh harus belajar, nggak ada habisnya gitu loh. Karena tantangan bertambah, problem-problem muncul, jadi ternyata setiap saat kita itu harus belajar, berpikir, dan mencoba menemukan jawaban-jawaban. Jadi long life learning itu tidak mungkin muncul kalau kita tidak merefleksikan diri kita itu sebagai manusia dalam kehidupan tuh kayak apa. Yang salah satu hasilnya adalah oh kita memang harus belajar gitu. Long life learning itu seperti itu. Nah, selama ini mungkin long life learning atau long life education itu dimunculkan untuk mengimbangi atau membentuk kesadaran bahwa belajar itu nggak hanya di sekolah. Belajar itu tidak hanya di sekolah formal. Ya benar, itu ada benarnya. Tetapi menurut saya, menurut Bapak, kalau yang lebih mendasar adalah itu muncul sebagai kesadaran setelah kita berpikir bahwa ternyata manusia itu dalam kehidupannya, karena terdorong untuk mencapai atau mencari jawaban pemenuhan atas kebutuhan, menjawab tantangan, problem, dan lain sebagainya, itu ternyata bisa kita lihat kata kuncinya itu belajar. Seperti itu. Jadi itu harus melewati perenungan dan pemikiran atau refleksi, kira-kira seperti itu. Long life learning menurut yang Bapak pikirkan kok kayaknya seperti itu. Oke.